Oke, selamat datang kembali di channel Piku. Channel yang memberikan informasi seputar Pi Network. Ya, congratulations to the winner hackathon yang sudah diselenggarakan tempo hari, dan kali ini sudah keluar pemenangnya, dan kita akan bahas siapa saja pemenangnya dan apa proyek hebat yang ditawarkan untuk utility dari Pi Network, jaringan Pi Network yang nantinya bisa menjadi tawaran yang luar biasa untuk Pi Network ke depannya. Baik, di sini saya coba menerjemahkan dari pemenang hackathon universitas, tampilkan utilitas jaringan Pi. Di sini merupakan blog resmi dari Pi Network. Ya. Jadi seperti yang ditampilkan oleh aplikasi MainPi, kita sudah berubah latarnya bahwa sudah diumumkan pemenang dari hackathon yang sudah dilakukan tempo hari. Baik, langsung saja. Sebagai bagian dari inisiatif penjangkauan untuk mendukung pengembangan baru, Pi Network dengan bangga mensponsori 3 hackathon yang berbasis di Amerika Serikat selama akhir pekan tanggal 14 sampai 16 Oktober di Universitas Harvard, Universitas Cornell, dan UC Berkeley. Di sana pengembang siswa yang antusias dari seluruh negara dan dunia mengerjakan proyek unik di platform Pi dan memasukkan Pi cryptocurrency ke dalam aplikasi mereka. So good, so far so good ya, Pi Network ini. Sebagai tindak lanjut dari postingan blog hackathon terakhir ya, hari ini kami memperkenalkan tim pemenang kami dan proyek aplikasi Pi mereka. Siswa luar biasa yang menghadiri Harvard, ya, Big Red Hawks, dan Cole Hawks masing-masing memiliki kesempatan untuk bekerja dengan teknologi Pi dan belajar langsung dari tim inti Pi. Pengembang siswa ini memanfaatkan platform dan alat pengembang Pi yang mudah digunakan dan mendemonstrasikan prototipe kreatif yang dapat digunakan dengan mudah dikembangkan hanya dalam akhir pekan ya, jadi hanya 2 hari. Beragam proyek ini menandakan potensi lebih banyak produk dan kasus penggunaan yang dapat dibangun di jaringan Pi dan yang dapat memanfaatkan integrasi blockchain. Ini adalah salah satu misi Pi untuk memperluas cakupan aplikasi Web3 dan memperluas cakrawala layanan berbasis blockchain yang dapat disediakan untuk orang-orang biasa di dunia. Oke, ya, jadi luar biasa. Kemudian hari ini kami akan menyoroti pemenang dan masing-masing dari 3 hackathon yang kami kunjungi. Ide inovatif tim dan penggunaan Pi dalam aplikasi mereka adalah hal yang membuat mereka menonjol. Proyek-proyek ini dibangun hanya dalam rentang waktu 1 akhir pekan dan hanya merupakan prototipe pada tahap ini. Kami sangat senang karena banyak yang dari peserta hackathon ini, termasuk beberapa tim yang disebutkan di bawah ini, telah menunjukkan minat dan niat mereka untuk terus membangun aplikasi Pi mereka. Tim inti terus menawarkan saran teknis dan desain membangun aplikasi Pi mereka. Core Team terus menawarkan saran desain kepada para pembangun muda ini dengan tujuan mendukung pengembangan mereka menjadi aplikasi Pi yang lengkap. Wow.
Oke, langsung saja tim pemenang dari hackathon Pi Network memilih satu tim pemenang dari masing-masing university. Yang pertama yaitu pemenang hackathon Harvard, yaitu dengan proyek mereka SES Drones di Harvard. Ya, tim pemenang memfokuskan upaya mereka untuk membangun sistem drone yang mempromosikan keberlanjutan. Proyek SES Drones dipimpin oleh Akshay Kumar, Garbjas Sujya, ya, Vijay Bhaskar Chiluferu, dan Muntasir Syed. Ini orang-orang India ini ya dari namanya. Terdiri dari drone berkemampuan sensor yang dapat secara akurat mengukur CO2, CH4, dan albedo atau pantulan matahari dari tanah di bawahnya menjadi lebih baik, memetakan faktor lingkungan. Dengan menggunakan informasi ini, SES Drones dapat menghitung emisi karbon dari pertanian atau lahan lain yang menjual kredit karbon yang sesuai di jaringan Pi. Petani, perusahaan, dan individu akan dapat melihat jumlah pasti emisi karbon di tanah mereka. Wah, dan menggunakan platform jaringan Pi dan CoinPi untuk membeli atau menjual kredit karbon mereka. Nah, kalau petani, pelaku utama dalam dunia pertanian tahu ya, akan ada emisi karbon yang terkandung di tanah mereka, ya menghindari gagal panen lah ya. Oh, luar biasa, ini jenius sekali mereka ya. Dan yang tidak kalah kerennya ya, mereka sudah menyiapkan platform mereka untuk masuk ke dalam jaringan Pi. Mengapa jaringan Pi? Ya, Vijay Bhaskar Chiluferu mengatakan Pi adalah mitra yang menarik karena ukuran dan posisinya yang berpengaruh di Web3 ya. Jadi Pi Network ini sudah mengusung Web3 ya, yang punya kelebihan-kelebihan luar biasa ya. Anggota tim Akshay Kumar menambahkan bahwa mereka ingin memanfaatkan pemirsa yang jelas dan pengguna yang sudah ada. Ini manfaat dari KYC ya. Jadi para pionir jelas keberadaannya, bukan robotik ya, tapi memang manusia. Ditambah kemudahan penggunaan yang luar biasa karena kami tidak tahu banyak tentang blockchain. Jadi penggunaan dari jaringan Pi ini sangat mudah menurut Akshay Kumar tadi ya. Pi Network dengan bangga membuat proyek kompleks menjadi sederhana dengan lingkungan kami yang mudah dikudekan. Blockchain seharusnya tidak menjadi penghambat inovasi dan kami senang proyek SES Drones terus berkembang. Oke, luar biasa. Ya, selamat buat Akshay Kumar ya, Vijay Bhaskar dan timnya yang sudah memenangkan Harvard Hackathon. Kemudian universitas kedua yang berada di Cornell ya, di Great Hackathon ya, itu dengan proyek mereka NF3 ya. Jadi proyek lain yang berfokus pada keberlanjutan adalah tim pemenang di Cornell ya, dengan proyeknya NF3 yang dibuat oleh Atich Bharadwaj, ya, Colin Lee, Owen Ortel, dan Zika Kovacic. NF3 adalah proyek NFT yang dibangun di atas jaringan Pi yang dirancang untuk mendanai dan mendukung penanaman pohon di seluruh dunia. Ya, visi NF3 adalah untuk setiap NF3 mewakili pohon yang nyata dan unik, dan pengguna dapat membeli dan menjual token ini menggunakan Pi Crypto. Algoritma kepemilikan NF3 memperhitungkan jenis pohon, lokasi, usia, dan faktor lingkungan ya
dan iklim untuk memberi pengguna perkiraan kesehatan dan nilai pohon asli. Jaringan Pi dan NF3 memiliki beberapa sinergi yang jelas, seperti yang ditunjukkan oleh anggota tim Awan Ortel. Proyek kami berfokus pada keberlanjutan dan platform Pi ramah lingkungan. Jadi kami ingin membangun di atas platform yang sejalan dengan tujuan kami. Jadi kembali lagi, wah ini mungkin bisa dilihat tampilannya di foto mereka ya. Mereka yang memenangkan hackathon ini ditampilkan di blog ini juga foto mereka. Begitu juga dari foto-foto dari pemenangan yang ada di Harvard. Lanjut, proyek ini memberi komunitas dan individu kemampuan untuk mengambil tindakan nyata dengan cara virtual, dan kami senang melihat seberapa tinggi proyek ini dapat tumbuh. Oke, selamat buat Ortel dan tim untuk bisa menang ya dalam Cornell Hackathon. Nah, pemenang yang ketiga yaitu dari Berkeley Coalhux ya, Coalhux Hackathon yang proyeknya itu Sparkly. Di Coalhux dalam persaingan sekitar 2000 peretas ya, jadi 2000 peretas berkumpul. Sparkly menonjol sebagai aplikasi game yang menghibur dengan komponen NFT dalam game yang terintegrasi mulus dengan Pi cryptocurrency. Anggota tim Sparkly, Aidana Mustafina, ya, Arubumi Roman, Merson, Iwan, dan Godson Ajudo menciptakan cara untuk melibatkan dan menghibur basis pengguna kami yang terdiri dari 35 juta lebih pengguna aktif dengan produk inti sederhana yang dapat berkembang seiring waktu. Di Sparkly, pengguna memainkan game idle dengan tujuan mengembangkan Sparkly mereka dan membuka level baru saat mereka mencapai pencapaian tertentu. Pemain kemudian dapat menggunakan koin Pi untuk membeli NFT dalam game yang masing-masing dapat menambahkan bonus atau kemampuan baru ke gameplay mereka. Jadi seperti game yang sudah populer ya, saya ambil contoh game Mobile Legends gitu ya. Jadi untuk membeli sebuah fitur-fitur di sana menggunakan diamond. Nah, untuk membeli diamondnya itu kita bisa gunakan Pi coin ya. Nah, itu tujuannya. Dan yang lebih bergengsinya adalah ketika menggunakan membeli ya NFT dalam game tersebut akan memberikan pengalaman baru, kemampuan baru ke gameplay mereka. Nah, ini yang nantinya menjadi gengsi dari gameplay ini. Dan dengan menempatkan Sparkly di ekosistem Pi, pemain nantinya dapat menjual power up NFT yang mengubah permainan ini untuk Pi ke pemain lain. Oke, mereka bisa jualan NFT juga. Jadi ketika sudah mempower up, mereka bisa menjualnya ke pemain lain. Anak baptis Ajodo dari tim Sparkly memberi kami wawasan tentang proses pengembangan mereka di Pi. Katanya awalnya kami pikir membuat NFT dan aplikasi Pi akan terlalu rumit ya. Namun di akhir hackathon kami dapat mengeluarkan prototipe yang berfungsi penuh dan kagum dengan betapa mudahnya kami menyelesaikan dalam 1,5 hari. Wow, 1,5 hari. Di Pi kami sama-sama terkesan dan bersemangat untuk melihat apa yang dilakukan tim selanjutnya. Oke ya, mereka luar biasa sekali. Ya, selamat. Ya. Oke, itu yang dari Cornell ya. Kemudian yang sekarang itu dari Berkeley ya. Jadi pemenang ketiga. Oke, itu 3 proyek
yang nantinya akan bergabung dalam jaringan Pi dan menggunakan uh, blockchain dari Pi jika proyeknya berkelanjutan. Ya, luar biasa. Semoga apa yang menjadi harapan mereka dan harapan kita bersama segera terwujud dengan harapan akhir tahun ini kita bisa open minded dan punya nilai yang tinggi. Di sini yang disimpulkan bahwa hackathon AS menyoroti utilitas Pi cryptocurrency dan kemudahan penggunaannya. Jadi itu sudah masuk ya, sesuai dengan jargon dari Pi Network. Ya. Pi Network menawarkan platform yang sangat mudah diakses, tidak hanya untuk anggota kami, tetapi juga pengembang di seluruh dunia yang ingin mengembangkannya. Ya. Pengembang di balik Sparkly, Drones, dan NF3 memanfaatkan teknologi Pi yang dapat diakses pengembang, tidak memerlukan pengalaman kripto atau blockchain sebelumnya. Ya, tidak perlu mahir dalam dunia kripto atau blockchain, tapi sudah bisa melakukannya. Langkahnya sangat sederhana untuk membuat aplikasi di Pi. Yang pertama, silakan membuat aplikasi web. Kedua, menambahkan pustaka Pi JavaScript. Ya. Dan yang ketiga, melakukan panggilan API, ya. Prioritas ini mampu menghasilkan tahap pertama dari beberapa proyek luar biasa dalam rentang satu akhir pekan. Menawarkan studi kasus keberhasilan yang terbukti, kami berharap pengembang lain dapat mengambil inspirasi darinya. Di luar para pemenang ini, proyek-proyek mengesankan lainnya mengintegrasikan teknologi Pi selama hackathon yang pantas disebut terhormat. Ini termasuk InstaFit, aplikasi perawatan kesehatan dan kebugaran, P-Bakery yang pasar, dan Crab Pi, aplikasi EdTech. Ya. Jadi walaupun pemenangnya ada 3, tapi ternyata di luar itu dalam hackathon banyak proyek-proyek yang unggulan juga yang dimasukkan ke dalam jaringan Pi. Ya. Dengan begitu banyak proyek yang relevan dan beragam yang dibuat selama akhir pekan, peretas menyoroti berbagai kasus penggunaan untuk komunitas Pi serta aplikasi yang dapat diuntungkan dari pengembangan di jaringan Pi. Seperti yang ditunjukkan oleh hackathon ini, membangun di platform Pi itu elegan dan mudah. Dan cara yang bagus untuk mendapatkan akses langsung ke basis pengguna yang terlibat lebih dari 35 juta anggota. Pengembang di jaringan Pi dapat menggunakan pembayaran sederhana dan integrasi autentikasi pengguna, biaya transaksi rendah, protokol ramah lingkungan, dan UX yang mulus untuk membuat aplikasi dan utilitas terbaik di kelasnya bagi jutaan anggota komunitas global yang terverifikasi. Nah, ini jaringan Pi ini bukan abal-abal ya, menunjukkan bahwa kita ini sedang bekerja mencari yang terbaik ya. Nantinya akan membawa masa depan yang baik pula. Oke, bagian terbaik dengan platform Pi yang mudah dan kompatibel, tidak diperlukan bahasa khusus atau pengalaman khusus blockchain untuk berkembang di jaringan Pi. Oke, pioneers, jika Anda ingin ikut bersenang-senang dan membuat aplikasi di Pi, jadilah pengembang aplikasi Pi di portal pengembang Pi dan program dalam bahasa yang kompatibel dengan JavaScript favorit Anda. Jika Anda tidak tahu cara memprogram diri sendiri, tetapi antusias untuk berkontribusi pada ekosistem Pi, berkolaborasilah dengan atau memperkenalkan platform Pi kepada teman pengembang Anda untuk membuat aplikasi Pi berbasis utilitas. Nah, itu pesannya. Kalau ada dari pioneer yang ingin melakukan proyek pengembangan di utilitas Pi, silakan. Jadi itu menunjukkan kembali bahwa
garis bawahnya di sini saya coba berikan persepsi mengenai hackathon ya. Bahwasannya inilah Pi Network ya, yang digadang-gadang akan menjadi cryptocurrency atau digital money untuk masa depan, yang punya masa depan yang cerah, dengan persiapannya yang memang dalam proses ini masih tahap mematangkan ya. Karena kalau sudah matang menurut Dr. Cheng Diaofan ya, jadi kalau sudah matang kan tidak akan ada lagi perbaikan-perbaikan setelah nanti open mainnet ya. Ini beda kerjanya dengan kripto-kripto yang lain ya. Mereka lebih mengejar value dulu, setelah memperoleh value baru mengadakan pemeliharaan tersebut. Jadi boleh dikatakan akan mempengaruhi yang namanya nilai itu sendiri ya. Ya boleh dikatakan melakukan perbaikan setelah semuanya berjalan itu kurang baik. Jadi disiapkan dulu jalannya dengan baik, baru kita nanti launching, itu tujuannya. Nah, kapan dan bagaimana launchingnya atau open mainnetnya ya, kembali lagi kita serahkan kepada tim pengembang, core team ya. Itu sesuai dengan kematangan dari ekosistem Pi. Jadi kalaupun ada info-info yang mengatakan bahwa Pi ini adalah abal-abal, Pi ini scam, Pi ini mengundur-mundur waktu agar bisa memperoleh keuntungan dan sebagainya, biarkan. Karena untuk saat ini ya, kembali lagi dari Dr. Chen Diaofan ya, dalam podcast pada Crypto 101 gitu ya, bahwa kita masih enclosed mainnet ya. Jadi tidak ada harga, tidak ada yang bisa kita berikan value ya. Jadi hanya berupa bentuk persiapan kerja yang nantinya bisa mendukung dari kedepannya Pi Network ini seperti apa. Jadi masih mematangkan itu. Nah, seperti halnya kita kembali lagi menganalogikan, kita ditawarkan sebuah mobil yang katanya bagus, speknya begini begitu bagus ya. Tetapi setelah kita coba ternyata ada bug, ternyata ada yang namanya kesalahan kekurangan di sana sini, tentu kekecewaan akan muncul ketika sudah kita beli. Nah, di sini menghindari hal itu ya, dimatangkan dulu, dicoba dulu, di testnet dulu ya. Baru nanti open mainnet. Kalau sudah testnetnya berjalan lancar, kemudian kendala-kendalanya diperbaiki, sudah siap, matang, nah kita open mainnet. Nah, di sanalah ya, mudah-mudahan sesuai harapan dari Pioneer semuanya, Pi Network punya nilai yang tinggi. Nah, kalau kita terlalu buru-buru ya, karena core team sendiri juga mengatakan kita masih dalam tahap pengembangan. Jadi kalau yang mau buru-buru, bukan di sini tempatnya. Mari kita dukung core team ya, dengan pengembangan ekosistem, kesehatan pengembangan ekosistem, tidak terpengaruh dengan informasi-informasi yang negatif ya. Karena boleh dikatakan ini, kalau informasi yang kurang baik itu dimunculkan hanya untuk mencari keuntungan tertentu ya, biar boleh dikatakan biar ramai gitu. Tapi itu kan sia-sia. Untuk Pioneer tetap semangat, tetap sehat ya. Itu saja mungkin untuk video kali ini. Salam tir, jeder, jeder, jeder. Bye bye. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau ada masukan atau komentar dari rekan-rekan Pioneer, bisa tulis di kolom komentar.